Keutamaan zikir dan caranya. Zikir, astagfirullahalazim wa atubu ilaih, artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan aku bertobat kepadanya. Zikir ini termasuk zikir istighfar dan taubat, yang mengandung kekuatan spiritual luar biasa dan keajaiban dalam kehidupan seorang muslim. Berikut adalah kehebatan dan keajaiban dari zikir ini. 1. Penghapus dosa. Zikir ini merupakan bentuk permohonan ampun dan taubat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Zikir ini dapat menghapus dosa-dosa kecil, melunakkan hati, dan memperbaiki hubungan dengan Allah. 2. Mendatangkan ketenangan jiwa. Mengulang zikir ini secara rutin bisa membuat hati menjadi tenang dan tenteram, karena mengakui kelemahan diri di hadapan Allah akan menghilangkan beban psikologis. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd 28. 3. Pembuka pintu rezeki dan keberkahan. Istighfar termasuk dalam amalan yang mendatangkan rezeki. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Quran Surat Nuh 10-12. 4. Mempercepat terkabulnya doa. Zikir ini mempersiapkan hati untuk menerima rahmat Allah dan menjadikan doa-doa kita lebih mudah diterima. Rasulullah mengajarkan bahwa sebelum memohon sesuatu kepada Allah, sebaiknya kita beristighfar dan bertobat terlebih dahulu. 5. Melindungi dari musibah dan murka Allah. Dengan memperbanyak istighfar dan taubat, seseorang dilindungi dari bala, bencana, dan murka Allah. Ia menjadi lebih dicintai oleh Allah karena menyadari kesalahannya dan ingin memperbaiki diri. Cara mengamalkan. Bacalah, astagfirullahalazim wa atubu ilaih sebanyak-banyaknya, terutama setelah salat, di waktu pagi dan petang, serta saat terbangun di malam hari. Niatkan untuk membersihkan hati, memohon ampun, dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Kesimpulan. Zikir, astagfirullahalazim wa atubu ilaih, bukan sekadar lafaz, tetapi kunci pembuka pintu taubat, rahmat, dan rezeki. Ia menjadi pengingat hakikat kehambaan, penenang hati, dan bentuk cinta kepada Allah. Barang siapa menjadikan zikir ini sebagai amalan harian, ia akan merasakan keajaiban dalam hidupnya, baik di dunia maupun akhirat. Urutan zikir kepada Allah yang terbaik dan terijabah. Zikir merupakan amalan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Melalui zikir, kita mengingat Allah SWT, mendekatkan diri kepadanya, dan memohon ampun atas segala dosa. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah, adakah urutan zikir yang terbaik dan paling mudah diijabah? Jawabannya tidak sesederhana itu. Tidak ada satu urutan zikir yang secara eksplisit disebut sebagai terbaik dan paling mudah diijabah dalam Al-Quran maupun hadits. Keberhasilan dan penerimaan zikir lebih bergantung pada niat yang ikhlas, ketekunan, dan kesungguhan hati dalam beribadah. Allah SWT Maha mengetahui isi hati hambanya. Keikhlasan dan kesungguhan jauh lebih penting daripada sekadar mengikuti urutan tertentu. Namun, kita bisa merujuk pada beberapa prinsip dan praktik yang dapat membantu kita dalam berzikir agar lebih khusyuk dan bermakna. 1. Memulai dengan istighfar. Memulai zikir dengan memohon ampun kepada Allah SWT melalui istighfar astagfirullahaladzim adalah langkah yang sangat baik. Ini membersihkan hati dan mempersiapkan diri untuk lebih fokus dalam berzikir. 2. Membaca solawat, menyampaikan solawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk penghormatan dan kecintaan kepada beliau. Solawat juga merupakan amalan yang dianjurkan dan memiliki banyak keutamaan. 3. Membaca ayat-ayat Al-Quran. Membaca ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat yang berisi pujian kepada Allah SWT, seperti ayat kursi atau ayat-ayat yang berbicara tentang Asmaul Husna, akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 4. Mengagungkan Asmaul Husna. Mengucapkan Asmaul Husna, 99 nama Allah SWT, dengan memahami maknanya dapat meningkatkan kedekatan dan pemahaman kita tentang sifat-sifat Allah SWT. 5. Mengakhiri dengan doa. Setelah berzikir, akhiri dengan doa-doa yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan kita. Doa merupakan puncak dari ibadah zikir.
Lebih penting dari urutan, kualitas dan keikhlasan. Meskipun beberapa urutan zikir mungkin terasa lebih nyaman atau lebih mudah diingat, yang terpenting adalah kualitas dan keikhlasan dalam berzikir. Berzikir dengan hati yang khusyuk, fokus, dan penuh kesadaran akan lebih mudah diterima oleh Allah SWT. Berikut beberapa tips untuk meningkatkan kualitas zikir. Mencari waktu yang tenang, pilihlah waktu dan tempat yang tenang dan nyaman untuk berzikir agar dapat berkonsentrasi sepenuhnya. Menggunakan tasbih, tasbih dapat membantu menghitung zikir dan menjaga fokus. Membaca terjemahan, memahami arti dari zikir yang diucapkan akan meningkatkan pemahaman dan kehusyukan. Berzikir secara rutin, konsistensi dalam berzikir akan membuahkan hasil yang lebih baik. Mencari ilmu, belajar lebih banyak tentang zikir dan keutamaan-keutamaannya akan meningkatkan rasa cinta dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kesimpulannya, tidak ada urutan zikir yang mutlak terbaik. Yang terpenting adalah keikhlasan, kesungguhan, dan kehusyukan hati dalam berzikir. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip di atas dan senantiasa meningkatkan kualitas zikir kita, insya Allah zikir kita akan lebih mudah diijabah oleh Allah SWT.